Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saja salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saja kalian semua yang sedang melihat video ini, saya doakan semoga saja dijauhkan dari yang namanya kesusahan dan didekatkan rezekinya. Dan semoga saja rezekinya diberikan kelimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak henti-hentinya selalu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Semoga saja kebaikan kalian bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat para sahabat-sahabat semua, di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua dan ingin saya beritahukan kepada kalian semua tentang kejanggalan antara Mas Karyo dengan Nyi Ronggeng Kuning. Apakah kalian merasa bahwa Mas Karyo ini ada yang beda ketika dia menggebu-gebu sekali ingin membawa pulang Nyi Ronggeng Kuning? Coba kalian pikirkan, apakah kalian merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan? Mengapa Mas Karyo ini terlalu bersemangat, terlalu bergairah ingin menemukan Nyi Ronggeng Kuning? Nah, di sini timbul pertanyaan besar bagi saya. Ini bagi saya ya. Saya tidak meminta kalian untuk percaya dengan apa yang saya ucapkan. Percayalah kepada diri kalian masing-masing dan percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa halnya saya merasakan Mas Karyo ini seperti diguna-guna ataupun apa ya, dipelet lah ya, bahasanya seperti itulah, seperti dipelet dengan Nyi Ronggeng ini. Sampai-sampai Mas Karyo ini nafsu sekali ingin membawa pulang Nyi Ronggeng Kuning ini ya. Buat para sahabat semua, yang mana kita tahu sebenarnya Nyi Ronggeng itu sudah tidak ada lagi. Nyi Ronggeng itu sudah tidak ada lagi. Nyi Ronggeng itu sudah meninggal. Dan meninggalnya pun sangat tragis. Bahkan banyak orang-orang yang berdatangan ke makam Nyi Ronggeng ini untuk meminta meminta pesugihan lah, seperti itulah. Nah, di makamnya Nyi Ronggeng ini. Dan banyak juga dipercaya oleh para penari-penari ronggeng, kalau dia datang ke makamnya Nyi Ronggeng itu, dia itu ingin cantik, ingin disukai banyak orang lah, seperti itu. Nah, jadi begini buat sahabat-sahabat semua. Kalau sebenarnya Nyi Ronggeng itu sudah meninggal, lalu siapa Nyi Ronggeng Kuning itu? Nah, ya kan? Siapa Nyi Ronggeng Kuning itu? Apakah benar Nyi Ronggeng Kuning itu secantik yang kita saksikan di layar channel YouTube-nya Mas Karyo ataupun di layar YouTube kalian masing-masing? Kalau saya pribadi, saya tidak percaya. Saya tidak percaya dengan kecantikan Nyi Ronggeng yang ditampilkan di channel YouTube-nya Mas Karyo itu. Mengapa saya katakan saya tidak percaya? Bahwa itu hanyalah perwujudan saja. Ya. Kawan-kawan semua, hanya perwujudannya saja. Bahwa aslinya tidak seperti itu. Itu seperti nenek-nenek peot. Kalau kalian bisa melihat Nyi Ronggeng Kuning itu seperti nenek peot, nenek lampir lah, kurang lebih seperti itu ya. Seperti nenek lampir. Nah, itu juga yang bikin saya bingung. Apakah Mas Karyo itu tidak bisa melihat bahwa Nyi Ronggeng Kuning itu sebenarnya hanyalah rekayasa ataupun jelmaan dari nenek peot itu sendiri. Nah, jadi Mas Karyo ini sudah terkecoh, sudah ceroboh. Jadi saya juga tidak tahu itu apakah Mas Karyo ini memiliki strategi-strategi yang lain untuk menghancurkan Nyi Blorong ataupun gimana ya, saya kurang paham. Tapi yang saya lihat itu tidak secantik yang kalian lihat. Ya, tidak secantik yang kalian lihat, bahwa sebenarnya itu adalah nenek-nenek peot Nyi Ronggeng Kuning itu. Nah,
Nah, jadi begini, sini ada feeling bahwa Nyi Ronggeng Kuning ini ada main dengan Nyi Blorong untuk menghancurkan Mas Karyo. Ya, untuk menghancurkan Mas Karyo. Jadi mereka ini mungkin ada strategi, ataupun mereka ini pura-pura baik, pura-pura tobat, gimana kan kita nggak tahu kan. Tapi yang saya sangat sesalkan apabila benar-benar Mas Karyo mencintai Nyi Ronggeng Kuning ini, bisa bahaya kawan, bahaya. Jangan main-main itu. Itu siluman itu. Siluman yang sedang merasuki perwujudan manusia. Seolah-olah terlihat cantik Nyi Ronggeng Kuning ini. Kalau saya pribadi saya tahu itu dengan Nyi Ronggeng Kuning itu saya tahu. Saya lihat di media sosial itu saya tahu. Saya terawang sama saya kan. Wow, itu luar biasa itu. Luar biasa, ngeri itu. Nenek-nenek itu, perwujudannya saja manusia. Nah, jadi kalau sampai Mas Karyo ini jatuh cinta, mencari Nyi Ronggeng, membawa Nyi Ronggeng pulang, itu bisa hancur nanti keluarganya itu. Bisa berantakan tuh. Padepokannya pun bisa berantakan. Nah, jadi harapan saya pribadi, ya kita semua lah, mungkin saja Mas Karyo ini punya strategi yang tidak kita ketahui. Nah, ya, yang tidak kita ketahui, entah strategi apa kan. Yang pastinya kalau saya melihat untuk sekarang ini, Mas Karyo ini seperti diguna-guna, seperti dipelet dengan Nyi Ronggeng. Ya, seperti dipelet dengan Nyi Ronggeng. Ya, ini hanya pikiran saya saja ya kawan-kawan semua. Ini hanya pikiran saya saja. Wah, sepertinya Mas Karyo ini diguna-guna nih dengan Nyi Ronggeng Kuning ini. Bahkan kan nafsu sekali itu Mas Karyo itu untuk membawa pulang Nyi Ronggeng Kuning. Ya, semoga saja Mas Karyo ini orang yang cerdik ya, orang yang pintar, tidak bisa terkecoh. Ya, kalau saya pribadi itu hanya perwujudannya saja kawan-kawan. Ya, itu bukan, tidak secantik yang kalian lihat itu Nyi Ronggeng Kuning itu. Bahkan saya juga sudah bilang dengan Mas Karyo ini begini-begini, tapi Mas Karyo tidak bisa dibilangin, tidak bisa dinasehatin. Ya itu tadi, mungkin beliau punya strategi sendiri kan. Ya, itu Nyi Ronggeng yang kalian lihat itu sebenarnya itu hanya perwujudannya saja kawan-kawan semua. Ya, perwujudannya saja. Aslinya itu siluman lah mereka itu. Jin yang sedang menyerupai perwujudan manusia. Jadi kalian jangan sampai terkecoh. Kalian jangan sampai, oh ini Nyi Ronggeng cantik bener nih, ini saya nikahin Nyi Ronggeng nih, ini saya deketin Nyi Ronggeng. Jangan sampai terkecoh buat kawan-kawan semua. Ya, jangan sampai terkecoh. Itu hanya perwujudannya saja. Perwujudan dari silumannya, jinnya Nyi Ronggeng itu. Ya, saya begitulah, punya pemikiran yang seperti itu. Ya, saya tidak tahu pemikiran kalian dengan saya itu sama ataupun tidak. Ya, apalagi mau ditobatkan begini, itu siluman. Itu siluman. Ya, terkadang itu saya tuh sedih. Waduh, sedih itu. Ini jangan-jangan benar diguna-guna nih. Diguna-guna itu. Mas Karyo itu dipelet itu dengan Nyi Ronggeng itu. Yang dijadikan mangsa paling dengan Nyi Blorong itu. Tapi feeling saya ya seperti yang pertama tadi. Pasti Mas Karyo ini Mas Karyo lagi. Nyi Ronggeng itu ada main dengan Nyi Blorong itu untuk menghancurkan Mas Karyo. Saya kalau ketemu dengan saya Nyi Ronggeng Kuning itu saya habisi sama saya, bukan. Saya habisi Nyi Ronggeng Kuning itu. Siluman itu. Saudaranya Nyi Blorong itu. Ya, semoga saja Mas Karyo tidak tertipu ya dengan Nyi Ronggeng ini ya. Tidak tertipu, tidak terkecoh dengan Nyi Ronggeng Kuning ini. Karena berbahaya, apalagi kalau sampai dinikahi dengan Mas Karyo. Bisa kacau itu kawan-kawan semua. Gawat, bisa pecah piring, pecah gelas itu. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk Mas Karyo. Dan saya pun mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga saja kita semua ini menjadi orang yang orang yang selalu taat, orang yang takut dosa ketika kita meninggalkan kewajiban kita sebagaimana kita umat muslim. Nah, jadi buat kalian semua, perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Dan saya akhiri video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.